Agama di Indonesia itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya, faktor yang membentuk kultur sosial masyarakat ya. Nah, agama di Indonesia itu perannya bisa positif, bisa juga negatif. Positif seperti kita pernah rasakan ya mulai dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, itu di mana para aktivis-aktivis maupun para tokoh-tokoh agama bisa mengajak masyarakat untuk misalnya membuat gerakan-gerakan yang baik di masyarakat. Namun di sisi lain juga ada yang namanya paradoks-paradoks yang menyangkut agama, terutama kalau Indonesia karena hampir mayoritas adalah beragama Islam, ada paradoks-paradoks antara tingkat ekspresi keagamaan, namun juga di sisi lain masih ada tingkat korupsi yang juga sama tingginya. Nah, menurut saya sebetulnya umat beragama itu sangat bisa menggali lebih banyak lagi dari dalam ajaran-ajaran agamanya dan kemudian meminta komitmen dari para pemuka-pemuka agama untuk lebih lagi mengkampanyekan sisi-sisi baik dari agama, ya, semua agamanya untuk menyebarkan kebaikan di masyarakat. Kalau ini bisa di-harness atau bisa dikumpulkan menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi sebuah kekuatan, maka ini kekuatan besar yang bisa mentransformasi masyarakat kita. Kalau menurut saya paradoks-paradoks itu tercipta karena tidak adanya kejelasan antara yang sifatnya dogma ya, atau bukan gini. Paradoks itu tercipta justru karena pendekatan kita lebih dogmatis tapi tidak fungsional. Jadi yang dikedepankan adalah ritual-ritual keagamaan, namun pemupukkan nilai-nilai keagamaannya sendiri itu masih lemah sekali. Nah, mungkin ke depan harus juga lebih ditingkatkan, penekanannya bukan lagi pada pendekatan-pendekatan ritual kesalehan ya, seolah-olah saleh di mata publik, tetapi justru penekanannya kepada individu, kualitas individu. Kalau pemerintah menurut saya sebetulnya hanya perlu melakukan fasilitasi. Karena kalau pemerintah terlibat terlalu dalam kehidupan keberagamaan, akhirnya nanti terdistorsi, malah ada distorsi-distorsi yang terjadi, dan kemudian malah politik jadi masuk ke dalam ruang ranah publik yang tidak perlu, ini malah jadi bahaya. Jadi pemerintah hanya perlu melakukan fasilitasi saja. Nah, sementara pemuka agama kita harapkan lebih menahan diri untuk tidak terjebak kepada memakai agama bagi kepentingan politik sesaat.